Ya, pemirsa, sudah bersama kami Dirjen Otda dari Kemendagri, Sony Sumarsono, juga menjabat sebagai dua kali menjabat sebagai PLT Gubernur DKI Jakarta saat Pak Ahok dan Pak Jarod cuti untuk berkampanye, dan juga Henry Satrio dari Kedai Kopi. Ya. Saya akan ke Pak Sony dulu. Pak Sony, Ya. hari ini akhirnya, bukan akhir ya, pemungutan suara Pilkada DKI Jakarta kedua sudah berlalu dan sudah ada hasilnya, tapi masih versi quick count, belum hasil resmi yang dikeluarkan oleh KPU DKI Jakarta. Ya. Dari amatan Anda sepanjang hari ini, sejak pagi TPS dibuka pukul 7 hingga ditutup pukul 13, seperti apa jalannya Pilkada pemungutan suara hari ini, Pak? Baik, terima kasih Mas Aryo. Saya dari pagi memang memantau di lapangan maupun juga melalui telekonferensi dengan DKI. Secara keseluruhan memang dilaporkan, yang concern saya adalah partisipasi dulu pertama kali. Itu menurun atau naik dari putaran pertama. Ya. Tapi kecenderungannya sepertinya naik. Dulu kan 75 sekian. Sekarang kayaknya lebih, saya nggak tahu apa angka terakhir, nanti Henry bisa berikan. Kalau itu naik berarti kan positif dari segi demokrasi. Karena inti dari pilkada itu adalah kontestasi yang fair, yang kedua partisipasi yang meningkat. Dua hal ini. Nah, satu. Yang kedua dari segi kontestasi, saya melihat pertama hari ini saya lihat sampai quick count sampai hari ini jam 6 ya, hampir jam 6 ini kan aman. Yang kekhawatiran saya namanya sebagai kepala daerah yang mengelola pilkada, apalagi posisi sebagai Dirjen Oda yang membina pilkada serentak seluruh Indonesia, kami kan ingin semua aman, nyaman, damai, dan mengembirakan. Betul. Dan seperti sampai hari ini, ya alhamdulillah semua berjalan lancar, aman, dan ini karena kedewasaan dalam berdemokrasi warga Jakarta. Itu yang harus kita berikan apresiasi. Hanya saja situasi ini bisa berubah kalau kemudian sebagai kelompok pemenang, lalu euforianya terlalu berlebihan. Itu bisa memancing situasi. Oleh karena itu saya tentunya bisa mengimbau dimanapun juga dalam situasi kontestasi, ya udahlah, kalaupun harus menang, jangan terlalu berlebihan dalam merayakan dulu. Karena hasil akhirnya nanti resminya di KPUD pada sidang terakhir. Jadi jangan terlalu berlebihan, ya sewajarnya saja lah. Saya kira itu mungkin kita harapkan, sehingga jangan sampai mencederai semua proses yang sampai jam ini sudah berlangsung baik. Oke, Pak Sony, Anda menjadi PLT Gubernur DKI Jakarta selama hampir 5 bulan ya, Pak ya? Betul. 4,5 bulan lebih 8 hari. Ya. Dihitungnya manis. Rajin sekali menghitung ini ya. Oke, Pak Sony, selama masa kampanye saat Anda menjabat, bisa dibilang suasana di Jakarta ini cukup panas dingin, tapi banyakkan panasnya. Bagaimana Anda sebagai PLT Gubernur menghadapi hal itu selama masa kampanye? Sebenarnya apakah cukup was-was juga, takut ada bentrokan atau bukan, hal lain? dua hal sebenarnya. Kita nggak boleh khawatir karena kita profesional sebagai birokrasi yang sudah 32 tahun saya mengelola seperti ini. Kunci pertama adalah asah, asih, asuh. Ya, terutama dari segi asuh itu. Itu yang paling penting, berarti kita harus merangkul kepada semuanya. Dua paslon dan grupnya atau pendukungnya itu mesti harus kita dalam posisi yang netral, memayungi dua kepentingan. Ketika kita goyang kiri, pasti dicurigai sebelah. Goyang kanan, dicurigai sebelah. Dan konflik jangan sampai terjadi. Itu satu. Tadi asah, asih, asuh penting. Ya, di satu sisi. Terutama dari segi aspek asuh, mengasuh semua kelompok kepentingan. Yang kedua, memang harus memiliki menjadi gubernur itu tidak mudah. Memiliki kapasitas, kemampuan, keterampilan sebagai kepala daerah memimpin, harus memiliki penguasaan terhadap berbagai aspek. Polite sosbud ankam itu mesti, dan juga ilmu pemerintahan yang dalam. Jadi tidak mudah. Nah, kebetulan sebagai Dirjen Oda, saya kira lama, ini tugas pokok saya memang membina gubernur, bupati, wali kota seluruh Indonesia dalam bidang otonomi daerah. Jadi memang hal yang sudah saya miliki dari sisi kompetensi. Dua kunci ini saya kira saya ramu. Kiri oke, kanan oke, kita rangkul dua-duanya. Alhamdulillah Jakarta aman, nyaman, dan mengembirakan sampai hari ini. Itu saya udah bersyukur banget itu. Ya. Saya kira begitu, Anissa. Saya ke Mas Henry. Mas Henry, melihat perbedaan suara hari ini versi quick count cukup mencolok. Mencolok. Artinya tidak seperti bayangan selama ini yang dikatakan siapapun yang menang bedanya akan beda tipis di bawah 5%. Tapi sekarang kalau kita melihat berbagai hasil survei itu di atas 5%, bahkan ada yang sampai 10%. Apakah hal ini menjadi sebuah kejutan ataukah sebenarnya sesuatu yang sudah bisa diprediksi sebelumnya? Kalau untuk survei Kedai Kopi, memang dari awal justru kami memperkirakan kalau Pak Basuki menang, iya mungkin itu akan tipis. Tapi kalau Pak Anies menang,
perbedaannya akan sangat jauh. Karena perhitungan matematikanya begini, pada saat 43% Pak Ahok, itu kemungkinan besar hanya bisa meraih suara dari Mas Agus itu mungkin sekitar 6-7%. Tapi kalau Mas Anies menang, ini kemungkinan besar hampir semua suara Mas Agus akan beralih ke artinya dari sana. 17% perolehan suara Agus Silvi di putaran pertama beralih total ke pasangan calon nomor urut 3. Bahkan kan sekarang kalau kita lihat dari misalnya hasil surveinya Kedai Kopi melalui aplikasi Suara TPS misalnya, itu justru ada suara Pak Basuki yang justru pindah ke Mas Anies gitu. Dan sekarang sehingga saat ini hampir di seluruh, bukan hampir lagi, seluruh wilayah Jakarta itu dimenangkan oleh Anies Sandi. Nah ini menjadi menarik, pernyataan dari tadi mengatakan ada suara dari pasangan calon nomor urut 2 dari Pak Ahok dan Pak Jarot yang beralih ke paslon nomor urut 3. Padahal kita selama ini mengenal kan PDIP itu adalah salah satu partai yang sangat militan anggotanya untuk mendukung pasangannya. Apakah hal ini sudah berubah karakter tersebut atau seperti apa? Kalau PDIP memang belum berubah. Saya rasa PDIP ini kan sangat tokoh sentris. Jadi apapun yang dikatakan Ibu Mega pasti akan dijalankan. Pasti akan diikuti karena salah satu partai politik yang loyalitasnya tinggi itu di Jakarta ya PDIP. Hanya saja memang di dalam kelompok Ahok Jarot ini kan banyak sekali partai-partai pendukung lainnya. Dan walaupun saya katakan tingkat loyalitasnya PDIP tinggi, kita mesti ingat juga sejarah di awal bagaimana nyanyian Ahok Jarot, Ahok pasti tumbang itu kan juga muncul juga dari PDIP. Jadi memang ada beberapa kelompok masyarakat yang ternyata masih cair mendukung Ahok Jarot. Nah pada saat putaran kedua ini kita lihat bahwa Anies Sandi memang cukup menggelora. Pesan kunci komunikasi politik yang disampaikan Anies Sandi dalam berbagai program mungkin juga menjadi salah satu hal. Walaupun kemungkinan besar secara emosional lah yang memenangkan Anies Sandi, tapi DP 0%, kemudian rumah murah, OKOC mungkin lebih diingat oleh masyarakat ketimbang beberapa program dari Ahok Jarot. Dan beberapa, menurut saya juga beberapa yang akhirnya menggerus suara Ahok Jarot, bagaimana cara-cara meremehkan intelektual warga Jakarta misalnya dengan kalau nggak bisa pilih Ahok, pilih Haji Jarot saja. Nah ini kan seperti memudahkan seolah-olah tuh warga Jakarta mudah diatur dan digelapkan pikirannya bahwa kalau tidak mau pilih Ahok, pilih Jarot aja. Padahal warga Jakarta saya yakin mereka semua paham bahwa kalau pilih Jarot ya artinya pilih Ahok juga. Nah inilah menurut saya beberapa hal yang menjadi blunder-blunder pada Pak Ahok di akhir-akhir ini. Kemudian saya rasa tadi pada saat off-air saya sempat bicara juga beberapa hal yang terjadi akhir-akhir ini, misalnya pengunduran sidang atau ada surat permohonan untuk sidang diundur gitu ya. Kemudian dan waktu itu kan alasannya belum selesai diketiknya. Nah ini membuat masyarakat seolah-olah memang wah ini ada sebuah permainan yang dilakukan oleh. Artinya pernyataan Anda tersebut bisa mengkonfirmasi bahwasanya pemilih di DKI Jakarta ini sebagian besar adalah pemilih rasional. Pemilih rasional yang sebetulnya juga emosional mereka masih sangat mempengaruhi itu. Emosional itu dari sisi ideologis atau terpengaruh oleh pemberitaan? Like and dislike, kemudian masalah agama, pemberitaan juga. Jadi banyak hal yang mereka pertimbangkan. Dan mereka tuh mempertimbangannya sampai detik-detik akhir. Misalnya tiba-tiba ada sapi yang ikut pilkada, kemudian ada sembako dan lain-lain, itu juga dicatat juga. Dan ini menurut saya sih, kalau untuk survei Kedai Kopi, sejak pertama kali kami melakukan survei, memang Pak Ahok ini belum pernah melewati angka 50% plus 1. Kami paling tinggi 49,1%, itu pun di zaman Mas Agus dan Mas Anies belum ada. Jadi masih ada Risma, ada Marco, Teguh, dan lain-lain waktu itu. Nah ini yang menjadi menarik. Tapi salah satu catatan penting adalah jangan sampai apa yang terjadi, bukan sengketa, tapi gesekan-gesekan yang terjadi di Pilkada Jakarta ini terus berlanjut hingga Pilpres 2019. Nah, mungkin ini juga menjadi masukan penting buat Pak Jokowi bahwa wilayah Jakarta yang dia tinggalkan secara politik sudah berubah. Karena kan pada saat dia menang bersama Pak Ahok, otomatis kemudian pada saat Pilpres pun pendukung Jokowi masih mendominasi Jakarta.
Cuma pada kali ini, pada pilkada Pilgub Jakarta, ternyata konstelasi politik dan petanya berubah. Apakah akan terjadi Nah itu mungkin akan menjadi perubahan masukan penting konstelasi politik di Jakarta? Kalau konstelasi politik di Jakarta sudah pasti berubah karena pemenangnya sekarang kan berubah, dan kemudian pasti juga ini kekalahan cukup telak bagi PDIP setelah Banten menurut saya. Oke, Mas Henry, tadi dari data Anius Research disebutkan bahwa blunder di detik-detik terakhir itu yang menjadi salah satu major reason bahwa bergesernya suara pemilih dari Basuki Jarot ini. Kalau dari kedai kopi sendiri bagaimana? Iya, memang di putaran kedua kami memang tidak melakukan survei, tapi kami melakukan banyak sekali FGD dengan warga masyarakat, dan nampaknya makin kesini memang warga masyarakat mulai sekali berpikir bahwa hal-hal yang dilakukan oleh Pak Ahok sebetulnya bisa juga dilakukan oleh siapapun gubernurnya. Karena kan ini masalah kewajiban dan prestasi. Kalau memang ini kewajiban, misalnya membersihkan sungai adalah kewajiban, Pak Sumarno juga kurang apa kemarin melakukan kewajibannya sebagai gubernur. Itu pasti bisa dilakukan. Nah ini yang kemudian dipandang sebagai hal yang harusnya siapapun gubernurnya bisa melakukan itu. Terbukti lagi misalnya gini, tidak ada satupun lembaga survei yang kepuasan publik terhadap Ahok Jarot itu rendah. Semuanya tinggi. Sama, kedai kopi juga begitu. Tapi pada saat ditanya apakah kemudian gubernur alternatif bisa mengalahkan petahana, jawabannya juga tinggi, bisa. Oke, baik.